kita bisa. Pak Muhammad Abdul pertama singkat saja Pak. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi sudah banyak ditanyakan, mungkin saya akan menyampaikan dua hal saja secara singkat. Yang pertama terkait surat edaran, kami mewakili pengurus PI Kabupaten Malang sekaligus saya sebagai wakil dari PSPPI Universitas Muhammadiyah Malang. Terkait edaran sudah kita siapkan dan insya Allah hari ini kalau nggak besok akan diedarkan baik ke dinas-dinas terkait, perusahaan maupun perguruan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Kemudian yang kedua terkait beberapa pertanyaan singkat. Yang pertama terkait dengan percepatan STRI. Percepatan STRI di sini kan waktunya 3 tahun, Bapak. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah bila mana yang mengajukan itu adalah para insinyur senior yang tadi juga disampaikan di awal, yang lulusan tahun 80, 84 dan sebagainya. Manakala STRI 3 tahun itu habis, apakah pemenuhan standarnya harus tetap dipenuhi terkait PSPPI dan sebagainya, karena banyak mereka yang kelihatannya tidak mau ikut lah, istilahnya seperti itu. Yang kedua adalah terkait KTA. Ini banyak keluhan dari rekan-rekan terkait pengurusan KTA ketika sudah daftar itu sampai sekarang, sampai berminggu-minggu, kadang virtual account-nya juga tidak nyampe ke email Bapak Pak Catur ya. Jadi ini mungkin menjadi kendala buat kami juga, banyak dikomplain oleh rekan-rekan yang terkait yang ketika mendaftar belum beres sampai sekarang. Kemudian terkait perpanjangan SIP itu ada juga yang perpanjangannya itu sampai berbulan-bulan, dan itu tentu kami menjadi sangat khawatir ya dengan kesulitan-kesulitan rekan-rekan yang terjadi akibat itu. Mungkin dua hal itu saja yang bisa saya sampaikan sementara, karena memang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Abdul. Selanjutnya Pak Nasirman. Singkat saja Pak Nasirman. Suaranya belum terdengar Pak Nasirman. Pak Nasirman masih mute Pak. Sudah nggak mute tapi suaranya tidak terdengar Pak Nasirman. Suaranya nggak ada. Belum terdengar Pak Nasirman. Pak Nasirman belum terdengar Pak Nasirman. Mungkin dilewati ya Pak Nasirman ya. Bisa di audionya, mungkin bisa via HP atau yang lainnya. Silakan Pak PII Kota Gorontalo nih Pak Bapak. Silakan Pak. Ya, makasih. Nama saya Agus Pak. Saya ketua ya, Pak Agus. Silakan Pak Agus. Komunikasi advokasi di Kota Gorontalo Pak. Ketua ada Ibu Ima ini hadir juga. Cuma karena saya komite advokasi, jadi begini. Mungkin kalau masih ada Pak Sekjen atau Pak Catur yang bidang keanggotaan ini, kalau boleh kami yang di bidang di komite advokasi ini minta Zoom khusus Pak, masalah advokasi, masalah hukum ini. Karena cuma ini mungkin karena waktunya sudah mendesak. Saya cuma memberitahukan, kebetulan kami mengajak mengajak seorang yang untuk masuk PI ya, ikut PI ini, ibu. Kebetulan suaminya pengacara Pak, advokat. Dan saya sudah minta beliau untuk mempelajari juga undang-undang keinsinyuran ini dengan PP-nya. Terus saya diajak diskusi. Jadi karena saya datang, saya diajak diskusi. Dan ada satu hal yang jadi kendala ya buat saya, jadi untuk menerangkan masalah hukum ini Pak, tentang
DII-nya, ya, Dewan Insinyur Indonesia. Nah, ini yang mungkin di pasal 3233 itu jelas sebenarnya, Pak. DII itu harus ada dulu sebenarnya untuk masalah kompetensi, masalah profesi insinyur. Itu coba nanti lihat semua ya, mungkin terutama yang bidang advokasi, saya minta ya di komite advokasi. Karena ini nanti akan jadi pertanyaan dari orang luar terutama. Ya, orang luar. Karena memang masih banyak kan orang yang nggak mau ikut sebenarnya. Dari ribuan orang ini. Kayak kami di Gorontalo ini belum 100 orang, Pak, di kota. Padahal kalau data kami mungkin, kalau ya data kasar itu ada, kalau 5 ribuan mungkin ada. Yang sudah pasti mereka kerja di bidang keinsinyuran ini. Jadi itu kesulitan kami ya. Tapi kalau memang ada yang bisa menjelaskan di sini mungkin masalah Dewan Insinyur Indonesia ini dia analogikan seperti begini. Karena kebetulan pengacara ini dia pernah menangani masalah wartawan, ya, Dewan Pers. Di wartawan itu, Pak, kalau ada masalah itu yang memutuskan semua itu Dewan Pers. Kompetensi segala macam sampai etiknya. Nah, jadi dia menganalogikan itu, dan ini bisa dituntut sebenarnya, Pak. Ya, Pak Catur, ini bisa dituntut kita karena Dewan Insinyurnya belum ada yang harus memutuskan uji kompetensi, standar profesi insinyur itu harus Dewan Insinyur kan. Kalau menurut undang-undang, coba diperhatikan lagi, Pak. Saya tidak usah emosional ya. Kalau mau bilang emosional, saya juga emosi waktu awal diskusi dengan advokat itu. Tapi setelah saya baca juga betul-betul undang-undang ini dan PP-nya, waduh, kita kalau mau menyebarkan ini sebelum ada Dewan Insinyur Indonesia, kita juga kena sebenarnya, Pak. Ya kan, karena kita yang memutuskan itu, terutama kompetensi keinsinyuran itu harus Dewan Insinyur, Pak. Coba lihat lagi di undang-undangnya. Nah, saya minta semua kita untuk mau kaji lagi lah. Atau itulah saya minta dari kami di Kota Gorontalo, kami minta, Pak, kalau boleh khusus bidang hukum, ya kan sudah ada advokasi kan di pusat. Kami minta Zoom khusus untuk bahas masalah perundang-undang ini dengan PP-nya. Itu mungkin saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Aldi dengan Iya, Pak Nasiman. monitor. Pak Nasiman silakan. Ya. Terima kasih. Oke, singkat saja Pak Nasiman. Yang pertama adalah kami apresiasi kegiatan ini bisa terlaksana. Tuh. Yang kedua, bentar Pak. Pak Nasiman ini satu lagi bisa di audionya dicopot aja Pak Nasiman, feedback soalnya. Oke. Ya silakan Mas Nasiman, singkat saja Pak. Pak Nasiman. Halo? Ya. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak Nasiman. Silakan Pak. Yang pertama adalah bahwa dari aturan peralihan ini kami tidak melihat ada dasar hukumnya yang kuat. Saya melihat di undang-undang dan PP ini bahwa STRI itu berlaku 5 tahun. Tidak ada yang mengatakan 3 tahun. Silakan lihat PP dan undang-undangnya. Nah, yang kedua, berikut program untuk 10.000 100.000 STRI kami anggap baik. Nah, tentu dari program itu kami melihat bahwa belum ada peran cabang dan wilayah. Karena waktu terbatas, kami mohon kepada Pak Catur, tolong dikumpulkan semua cabang dan wilayah dengan pengurus pusat sebelum program ini bergulir. Karena selama ini kita melihat cabang dan wilayah dimiskinkan, Pak. Semuanya diurus ke pusat. Mau kemana cabang dan wilayah? Apa pendapatan cabang dan wilayah selama ini? Nol, Pak, tidak ada. Nah, ini mohon, apakah sanggup semuanya pusat melaksanakan untuk
50.000 dan 100.000 orang. Harusnya ini diberiakan cabang dan wilayah untuk itu. Pusatnya membuat regulasi. Kami prihatin melihat bahwa pemahaman membaca undang-undang belum clear bagi kita. Masih tumpang tindih. Di undang-undang itu, syaratnya STRI adalah sertifikat kompetensi. Artinya apa? Harus punya IP dulu. KTA, IP, baru STRI. Tidak bisa langsung dari KTA STRI. Ini sudah melanggar hukum, Bapak. Tolong dipahami. Baca lagi dari PP-nya. Nah, dengan program ini tentu akan meningkatkan peran cabang dan wilayah dan jumlah. Artinya apa? Kemarin kami melihat ada surat 047 edaran dari BI pusat yang juga masih memakai peraturan lama. Semuanya terpusat ke Jakarta. Mau kemana cabang dan wilayah? Harusnya cabang dan wilayah dimanfaatkan, dilibatkan. Juga ada perlu komposisi proporsi pembagian keuangan cabang dan wilayah di sini, Pak. Supaya cabang dan wilayah juga hidup, bayar gaji, kantor, karyawan, dan lainnya. Ini harus dipikirkan. Duduk ini dulu, baru jalankan program ini. Kalau enggak, kami jadi penonton saja. Silakan saja pusat berjalan sendiri. Nah, kan seperti itu maunya. Nah, tentu ini perlu pertemuan khusus pengurus pusat, pengurus wilayah dan cabang. Kami harapkan segera ada juga pertemuannya membahas ini. Supaya duduk masalahnya jelas. Jangan semuanya keuangan dibawa ke pusat. Kita menonton di daerah ini, cabang dan wilayah. Mau bagaimana Pak ini? Nah, ini sama dengan kita menyambut baik dengan simponi, tapi simponi ini terlalu kebablasan. Semua orang upload di cabang wilayah tadi bahwa diharapkan cabang wilayah. Untuk apa kita ikut cabang wilayah di sana? Semuanya pusat yang urus, keuangannya ke pusat. Kita daerah menonton. Nah, perlu duduknya ini kita internal dulu di PK. Mohon lagi, pasal 52 ini saya tidak melihat ada aturan 3 tahun di sana. Ini keliru. Coba silakan diskusi dengan pakar hukum. Ini suatu kekeliruan yang dibuat bahwa STRI itu di pasal di undang-undangnya tetap berlaku 5 tahun dan di PP-nya juga 5 tahun pasal 22. Kenapa PI buat 3 tahun? Terkait dengan pertanyaan Pak Agus tadi juga, bahwa PSBB itu bisa terlaksana harus ada Dewan Insinyur yang ditetapkan Presiden. Sekarang belum ada Dewan Insinyur, berarti kalau kami menduga ini ilegal secara hukum. Karena Dewan Insinyurnya tidak ditetapkan oleh Presiden. Ini perlu koreksi kita bersama di PII. Jangan nanti sudah banyak jadi jerat hukum di kemudian hari oleh PII. Tolong dibersihkan dulu internal kita PII, Bapak Catur. Mohon kita pengurus pusat, benahi internal dulu pusat, wilayah dan cabang. Bina ke bawahnya cabang-cabang untuk menerima penatapan keanggotaan. Penatapan keanggotaan ini disarankan cabang dan sebab cabangnya kita itu harap ini adalah guna untuk database. Nanti yang menginput ke database. Kami berkali-kali sampaikan di forum chat, di forum grup WA, mohon belajar kepada LPJK Ibu Bapak supaya tahu. Ibu Bapak yang tidak pernah menginput apa yang dirasakan oleh wilayah. Dia pernah meras lahan di cabang-cabang tertentu, KTA anggota dibayarkan oleh ketuanya. Begini Pak, yang berikutnya perlu penataan perbankan. Sekarang dibuat di Mandiri Virtual Account. Apakah Bank Mandiri ada semua kabupaten kota di Indonesia? Pertanyaannya. Contoh, Sumatera Barat 19 kabupaten kota hanya 4 yang punya Bank Mandiri Pak. Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan Solo. 15 lagi tidak ada Bank Mandiri. Mau setor ke mana?
yang ada di semua kabupaten kota itu ada BRI itu Bapak. Jadi mohon percepatan membuat polemik. Jadi mohon diperhatikan dan kami minta, saya wilayah Sumatera meminta SE nomor 47 kemarin mohon dicabut dulu Pak, jangan diberlakukan. Tolong diberikan kami berapa porsi cabang dan wilayah. Lalu ada IPP itu 1.100 berapa, kasihlah cabang dan wilayah biayanya. Masa semuanya ke pusat? Gimana hidup kita? Apa? Mohon bagi proporsi ini jelas. Ini semua porsi cabang dan wilayah nanti kita bergabung dengannya. Mana? Bisa tanggapannya? Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Joter. Baik, dari Pak Abdo ya. Mudah-mudahan ini masih ada Pak Sekjen ya. Pak Sek ini keluar tadi setelah keynote Pak. Ada agenda di. Ada agenda lainnya. Ada Oke, lain. mungkin Pak Eka juga masih ada ya. Sudah ada. Karena masalah sistem ini. Baik, untuk Pak Abdo ya, pertanyaan masalah STRI Pak. Jadi sekali lagi Pak, STRI yang kami akan terbitkan itu berdasarkan form yang kami sudah mendapatkan panduan dari pimpinan BI ya. Jadi kami tidak membuat justifikasi baru ya, tapi betul-betul melaksanakan data yang ada yang saat ini ada di dalam link form itu ya. Dan itu juga kami nyatakan itu sudah masuk langsung di Simponi. Kemudian mengenai KTA Bapak Ibu sekalian, PII ini mungkin baru sebulan yang lalu ya, itu secara serempak mengeluarkan virtual account kepada semua pemegang KTA aktif tahun 2021 ya. Mohon Bapak Ibu bisa dicek emailnya masing-masing. Itu adalah reminding kepada Bapak Ibu untuk segera membayar iuran KTA ya, iuran keanggotaan ya, sebesar 300.000 ya. Dan virtual account itu berlaku hanya 4 hari ya, 4 hari. Jadi kalau 4 hari tidak diselesaikan ini karena sistem ya, itu otomatis judit ya, mati itu virtual account-nya ya, sehingga Bapak Ibu harus meminta lagi kalau akan membayar. Jadi ini yang dilakukan oleh PII ya sebulan yang lalu. Mohon Bapak Ibu bisa cek ulang emailnya masing-masing apakah ada reminding ini ya. Kemudian kalau Bapak Ibu merasa terlalu lama, mungkin ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan email yang dipakai itu berbeda dengan email yang didaftarkan ya. Mungkin itu Pak Abdul, mohon dicek ulang ya. Kemudian masalah SIP ya, Bapak Ibu, SIP memang bukan bagian yang dibicarakan di sini, tapi kami ingin mencatat saja ya bahwa SIP itu yang terlalu lama itu memang sangat tergantung dari badan kejuruan ya. Jadi memang ada badan kejuruan yang agak lama ya menyelesaikannya, mungkin karena antrian atau mungkin sumber daya asesornya terbatas ya. Tapi intinya Bapak Ibu, SIP saat ini memang sedang kami upayakan untuk memiliki standar waktu pelayanan ya. Di beberapa BK memang sudah cepat ya, sudah cepat, sehingga bisa dibuat satu planning yang sebaik-baiknya. Kami berharap ke depan memang semua majelis uji kompetensi di BK-BK bisa menerapkan standar ini ya, di mana standar ini nanti akan diberlakukan di dalam sistem ya. Intinya bahwa file yang sudah siap itu harus dalam waktu tertentu nanti ya
untuk bisa langsung masuk ke schedule wawancara ya. Kalau tidak wawancara artinya di dalam sistem tadi nanti otomatis di mana klaim dari yang bersangkutan itu akan dipenuhi begitu ya. Kalau misalnya five-nya itu diklaim sudah IPM, maka dalam waktu tertentu kalau tidak ada wawancara maka akan secara otomatis ini harapan kita demikian ya, sehingga setiap proses itu dalam SIP dipastikan ada standar waktu pelayanannya, ada standar maksimum pelayanannya ya. Demikian juga untuk STRI ini, Bapak Ibu sekalian boleh klaim ya. Nah, nanti setelah mendaftar itu kita kita komit ya untuk menyelesaikannya dalam kurun waktu kurang dari 5 hari kerja ya. Begitu diselesaikan lalu nanti begitu data itu terisi ya akan kami rekap, dan setelah rekap itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kewajiban membayar iuran dan pendaftaran ya. Begitu uang pendaftaran itu dibayar maka otomatis STRI akan diterbitkan, dan total waktunya kita harapkan tidak lebih dari 5 hari kerja, termasuk kalau Bapak Ibu sudah membayar ya. Artinya di dalam waktu 5 hari ini diharapkan Bapak Ibu punya waktu segera setelah mendapatkan tagihan berupa virtual account kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Agus, kami itu yang ditanyakan mengenai hal yang legal ya, jadi saya tidak berwenang juga bicara di sini. Intinya Bapak mengendaki DI ada ya, tapi sebagai rumor saja kami ingin sampaikan DI adalah memang kewenangan Presiden, walaupun saat ini PII ya, PII sudah melakukan pembicaraan ya, dengan berbagai kementerian, termasuk kementerian pembina, yaitu Kementerian Ristekdikbud ya, Dikbudristek ya, yang melaksanakan atau menginisiasi Dewan Insinyur Indonesia ini ya. Tetapi Presiden belum sampai saya ini belum bisa menandatangani, tapi dari staf-stafnya beliau menyatakan rumornya ini boleh dipercaya boleh tidak. Intinya keanggotaan PII ini masih terlalu kecil ya, baru 50.000 versus di masyarakat ya sarjana dan insinyur ini kurang lebih 1 juta. Jadi kita makanya berharap kita bisa loncat ya, kalau sekarang itu 50.000, tahun depan itu kalau bisa sudah 2 kali lipat ya. Makanya program 50.000 ini dasarnya seperti itu ya. Kita akan dobelkan untuk akhir tahun ini ya, supaya tahun depan bisa lagi mungkin menjadi double lagi ya, dari 100 menjadi 200 begitu ya, kira-kira mudah-mudahan sehingga lebih cepat ditandatangani ya. Oke, Pak Nasirman, ini sangat prinsip ya. Ini juga karena ini kita di sini membahas masalah teknis pelaksanaan program ya. Saya tidak bisa mengomentari masalah legalitas ya. Tadi disebutkan STRI tidak ada disebut 3 tahun ya. Ya memang betul tidak ada 3 tahun, tapi pada saat ini situasi PII seperti tadi disampaikan, DI belum ada ya, DI belum ada, dan kebetulan sebagai pemegang amanah ya di dalam Undang-Undang Keinsinyuran itu ada 2 ya, 1 Dewan Insinyur Indonesia, yang kedua adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Dan Persatuan Insinyur Indonesia ini menerima amanat ini pada dasarnya PII yang dulu juga, bukan PII yang diterbitkan atau dibuat setelah tahun 2014 ya. Dan pada saat diterbitkan 2014 undang-undang ini, PII sudah memiliki lebih dulu ya sistem sertifikasi insinyur profesional ya, yang dibuat tahun 97 ya. Jadi PII saat ini memang sudah lebih bertanggung jawab lah ya dengan amanat ini, di mana apa yang sudah ada ya dilaksanakan. Kalau menunggu Dewan Insinyur semuanya diberikan ya, termasuk sistem sertifikasi insinyur profesional ini menunggu Dewan Insinyur, tentu saja
PI nggak akan berjalan gitu ya. Jadi ini ibaratnya tidak ada rotan maka akar pun jadi ya. PI masih punya prinsip demikian. Jadi sekarang tetap berjalan sistem sertifikasi profesional ya. Mudah-mudahan nantinya setelah Dewan Insinyur bisa apakah di adopsi, apakah nanti ada perubahan lagi dari sistem insinyur profesional ini ya. Yang jelas memang di dalam undang-undang disebutkan ada namanya sistem sertifikasi insinyur ya, menyebutnya sistem registrasi insinyur itu dinyatakan di sana dan dikelola ya, dikelola amanatnya oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi mohon maaf saya tidak berkomentar untuk masalah legalnya karena legal sudah menjadi bagian pimpinan PII yang menerjemahkan di sana. Baik, saya setuju Pak Catur boleh saya selesaikan dulu pertanyaan Pak Nasirman. Cabang-cabang dan PII wilayah kami sanggupin Pak ya untuk mengadakan pertemuan, dan poin yang tadi disampaikan masalah keuangan memang sudah menjadi agenda dan sudah menjadi sistem ya. Sudah menjadi sistem ini progres terakhir Kasser sudah menerima konsultan yang merancangnya ya, di mana simponi nanti secara otomatis ya, baik mengenai pemasukan melalui iuran keanggotaan, iuran pendaftaran, iuran keanggotaan, dan juga sertifikasi itu secara otomatis terdistribusi ya. Jadi secara banking sudah dinyatakan layak Pak. Hanya saya belum tahu proporsi maupun pembagian ya dari sistem ini karena saya belum tahu SK-nya apakah ini nanti dijalankan dengan SK lama atau SK yang baru ya, karena terus terang porsi-porsi keuangan ini sudah ada pedomannya yaitu dengan SK dari ketum sebelumnya ya. Baik, untuk masalah mandiri belum Pak, ada Pak Catur pembagiannya. Sampai saat ini belum ada tatanan penyusunan tentang itu. Sudah ada Pak SK-nya Pak. SK-nya yang lama. Maka kita lihat cabang dan wilayah semuanya bisa melihat berapa pembagiannya dari cabang dan wilayah, dari KTA berapa, dari IP berapa, dari STRI berapa. Nah ini tentunya harus ada yang mengenai keanggotaan. Kami mohon ada porsi cabang dan wilayah di situ. Oke. Nanti kita buat rapat khusus saja Pak, karena memang sudah diagendakan oleh komite Kasser dan mendapatkan panduan khusus ya dari pimpinan. Jadi tinggal waktunya aja kita akan buat meeting Pak. Yang terakhir Pak, poin Pak Nasirman ya mengenai mandiri ya. Bapak Ibu sekalian, sistem simponi memang betul menggunakan basis mandiri ya. Dan sistem mandiri itu pada dasarnya menerima transfer dari bank apapun ya. Bank memang sudah terintegrasi, jadi tidak perlu bank mandiri yang harus digunakan oleh bapak-bapak sekalian ya. Bapak bisa menggunakan BCA transfer ke mandiri, bapak bisa menggunakan BNI transfer ke mandiri, dan seterusnya. Jadi nanti kalau masalah bank ini kita bisa diskusi ulang Pak Nasirman ya. Intinya sistem sudah memfasilitasi dengan lebih baik sehingga mudah-mudahan sistem ini menjawab semua problem saat ini. Bapak Ibu, saya juga mengingatkan, apakah Pak Sekjen masih ada atau Pak Eka? Pak Eka ada, Pak Adi? Tidak ada Pak Sekjen. Oke. Mungkin teman-teman dari komite Kasser atau Bapel keanggotaan, Bapel keanggotaan, Bapel registrasi, monggo silakan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa juga direspon. Pak Catur boleh interupsi sedikit Pak? Iya monggo Pak. Saya cuma minta kalau boleh, karena kebetulan pertanyaan juga dari Pak Nasirman itu ada menyangkut keuangan, karena ini masalah keanggotaan Pak. Siap. Kan? Masalah hukum, masalah keuangan ini terutama saya lihat ini masalah di keanggotaan sebenarnya Pak. Terutama ini masalah hukum.
saya terus terang Pak, setelah diskusi dengan advokat dengan pengacara itu, saya jadi ragu nih Pak, karena itu kita mau ini sama halnya dengan kita mau sebarkan yang belum legal, karena legalitas semua itu kalau menurut undang-undang kan harus ada dewan insinyur Pak. Seperti tadi Pak Nasirman juga katakan, termasuk program profesi insinyur itu kalau kita lihat di undang-undang harusnya ada persetujuan dari Dewan Insinyur, sedangkan sekarang kan belum ada. Berarti secara hukum ilegal itu Pak. Artinya ini kesimpulan saya pribadi sih. Tapi itulah maksud saya, kalau boleh dalam 1-2 hari ini kami minta Pak untuk diskusi soal masalah hukum ini, masalah advokasi ini Pak. Kalau boleh ditentukan aja Pak, kami minta mungkin Pak Ali Nurdin kayak siapa yang bisa menjelaskan masalah hukumnya ini Pak. Baik Pak, karena ini kita saya fasilitasi lagi Pak. Ya, Saya fasilitasi, intinya kami akan akomodasi apa yang dari Bapak-Bapak urut-urukan ya. Masukan-masukan ini sangat kami apresiasi. Baik Mas Aldi. Mas Aldi. Iya, Pak Catur. Oke, masih ada pertanyaan lagi Mas Aldi? Masih ada 3 orang lagi mungkin Pak Catur. Oke,